Ya, karena tidak ada orang gila yang bisa bangkitkan orang mati, nggak ada. Ya, ya, itu nggak ada, Nandar. Makanya saya tanya, Nandar, nabimu, Nandar, ya, nabimu naik ke atas puncak gunung itu untuk apa? RK, yang saya tanya, di manakah ada kaum keluarga Yesus, 12 murid Yesus selama Yesus hidup, ada yang memanggil Yesus sebagai Al-Amin, di mana? Kalau Nabi Muhammad di awal sudah saya sampaikan, Nabi Muhammad itu disebut Al-Amin bukan hanya oleh kawan, oleh lawan. Itu namanya kredibilitas, diakui. Diakui orang jujur oleh orang kafir maupun oleh orang yang beriman. Sekarang Kristen mencoplok Al-Amin dalam kitab Wahyu. Saya tanya, 33 tahun Yesus hidup, pernahkah ada kaum keluarganya dan muridnya di dalam keempat gospel menyebut Yesus sebagai Amin di mana? Ini loh ayatnya. Kalau Yesus dibilang gila, itu ada ayatnya. Markus 3:21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata keluarganya, Bunda Maria, Santo Yosef, Yakobus, ya, Maria istri Klopas, itu menyebut Yesus gila. Itu kaum keluarganya, bukan orang kafir loh. Orang keluarganya menyebut Yesus gila, itu ada ayatnya. Nah, kamu lari kemana lagi? Malah lari ke kitab Amsal. Sejak kapan Yesus hidup di zaman Amsal? Sejak kapan Yesus hidup di zaman Daud? Ya, datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ceder kon. Si RK sudah berbohong. Dalam kitab Wahyu pasal ketiga nomor ke-14, nih RK saya punya loh. Saya punya Alkitab yang dipakai oleh orang Israel nih. Lu bisa baca apa enggak? Ya, lu kemarin salah bacanya. Habrit Hadasah. Saya buka di dalam kitab Wahyu. RK, bukan emunah di situ. Nih, saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Langsung ke mana ya tadi? Oke, sebentar. Lemal akal itu ya. Oke. Oh, nih, RK lihat di sini nih. Koh amar ha amen, bukan emuna. Dari mana kata emuna? Ini di dalam ini ya, di dalam Brit Hadasah, yaitu kitabnya orang Kristen dalam bahasa Ibrani yang dipakai di Israel. Coba, di mana kata emuna di dalam Wahyu 3:14 dalam bahasa Ibrani? Sedangkan di dalam bahasa Ibraninya di dalam Perjanjian Baru kitab Wahyu apa di sini? Koh amar ha 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 amen ha ed ha ha neman. Jeder kon. Apa di sini RK? Ha amen, bukan emuna. Ditanya Perjanjian Baru, larinya ke kitab Mazmur. Saya nggak nanya kitab Mazmur. Yang saya tanya, kalau Yesus dituduh gila oleh ibunya, oleh Yakobus, oleh Yosef, itu ada ayatnya. Yang saya minta, di mana Yesus dipanggil Amin oleh kaum keluarganya? Saya tanya. Kalau Nabi Muhammad, baik oleh kawannya, baik oleh keluarganya, baik oleh orang-orang kafir, diakui sebagai Al-Amin. Di mana hadisnya? Saya tunjukkan, sirah nabawinya langsung. Nih RK, kalau saya mah ada datanya langsung. Nih RK lihat nih, ya, nih. Paling agung sifat bijaknya, paling jujur, ya kan? Bicaranya paling lembut, wataknya paling suci jiwanya, paling dermawan dalam kebajikan, paling baik dalam beramal, paling menepati janji, serta paling amanah, sehingga beliau dijuluki oleh mereka ya sebagai Al-Amin. Jederkon. Ini di dalam mana? Di dalam Imam Al-Bukhari. Ini di mana? Di dalam Sirah Nabawi halaman 79. Ini Sirah Nabawi nih teman-teman ya. Di dalam Sirah Nabawi, Nabi Muhammad itu sangat jelas dikatakan sebagai orang yang paling jujur, orang yang paling baik, orang yang paling suci. Makanya disebut sebagai Al-Amin. Jederkon. Ini baru data. Kau bertanya kepada saya, di mana Nabi Muhammad disebut Al-Amin? Ada bukunya, ada datanya. Sekarang saya tanya, di dalam Habrit Hadasah mana Yesus dibilang sebagai Ha-Amen? Bukan emunah. Ditanya, di mana kaum keluarga Yesus menyebut Yesus sebagai Ha-Amen, malah ke kitab Mazmur. Saya nggak nanya Daud. Makanya Kristen itu harus bisa baca Ibrani. Ini loh RK, ini apa RK?
Ini apa RK? Lu baca nggak ini apa? Ini belinya di Israel. Saya dari orang Kristen. Apa ini bacanya? Habrit Hadasah, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Apa di sini nggak ada Haderek Emunah di situ? Apa? Lu bisa baca nggak? Coba lu baca. Ya. Apa di sini? Di sini bacanya apa RK? Nih saya bacakan. Koko amar ha amen. Coba di mana? Di dalam kitab Wahyu ada ha amen kalau bukan Nabi Muhammad. Di mana Yesus disebut al-amen oleh kaum keluarganya? Bobok. Udah menang PK itu Nandar, udah menang PK tuh. Ya, kalah PK, kalah debat kon dari tadi menghina saya terus. Nah, saya ada datanya kon. Tunjukkan datamu. Jadi habis ini saya yakin spendernya Nandar itu nggak makan besok. Pemaksaan sekali nge-gift si Nandar ini. Ya, saya yakin habis besok ini spendernya Nandar gini. Oh, kok aing nge-gift dia? Oh, sia-sia. Bahas debat, jangan bahas koin. Perdebatan panas terjadi antara Yonatan Nandar dan RK, seorang polemikus Kristen yang gemar bersuara lantang. Kali ini, Yonatan Nandar mengajukan tantangan intelektual. Kalau benar paham isi Alkitab, mari kita buka teks aslinya dalam bahasa Ibrani. Dengan literasi yang kuat dan penguasaan terhadap original teks kitab suci dalam bahasa aslinya, Yonatan Nandar menantang RK untuk membuktikan kapasitasnya. Pertanyaan besarnya, apakah RK hanya jago di terjemahan dan retorika, atau benar-benar bisa membaca dan memahami teks Ibrani yang menjadi akar dari Bible itu sendiri? Perdebatan ini pun menyingkap jurang perbedaan antara literasi akademis dan gertakan retoris. RK tampak terdesak ketika tantangan membacakan Alkitab versi asli dilontarkan, seakan-akan seluruh klaimnya tentang penguasaan kitab suci diuji di depan publik. Jadi gini Nandar ya, dengar baik-baik. Pertanyaan saya, siapa benar atau tidak kalau Abu Umayyah bin Mughirah lah yang memberikan gelar Al-Amin kepada Muhammad? Betul atau tidak? Coba kau jawab dulu Nandar. Jawab dulu. Tidak berani jawab dia. Ini waktumu, nanti waktuku. Habis ini kamu jawab, benar atau tidak kalau Abu Umayyah bin Mughirah lah yang memberikan gelar Al-Amin itu? Ya, kamu jawab dulu. Kemudian, Nandar, saya tadi bertanya kamu tidak jawab. Saya tanya apa? Di manakah orang gila, satu saja orang gila yang bisa bangkitkan orang mati? Dari tadi kan kamu nggak jawab itu, Nandar. Ya, karena tidak ada orang gila yang bisa bangkitkan orang mati, nggak ada. Ya, itu nggak ada Nandar. Makanya saya tanya Nandar, nabimu Nandar, ya, nabimu naik ke atas puncak gunung itu untuk apa? Lalu tiba-tiba ingin terjun Nandar, terjun bebas. Ngerti kan Nandar? Ya, pertanyaan saya dicatat pertanyaan saya Nandar, dicatat. Benar atau tidak Abu Umayyah bin Mughirah lah yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad? Tolong jawab. Padahal pertanyaan saya ini simple loh, sederhana banget loh. Saya nggak mau banyak teori yang mana-mana. Simple Nandar pertanyaan saya. Kemudian Nandar, perhatikan baik-baik Nandar ya. Ini kitab Amsal nih, pasal 20 ayat yang ke-6. Ya, di sini dia menggunakan apa? Ya, emunim. Ya, nanti saya akan tunjukkan data habis ini bahwa Yesus adalah amin. Ya, habis ini saya tunjukkan bahwa Yesus adalah amin ya. Di sini emunim, Nandar. Ya. Ini kalau kita lihat Nandar, kepastian itu hanya datang dari Allah. Ya, makanya kalau orang berdoa selalu bilang amin karena memang emunim atau kepastian itu datang dari Allah. Sekarang ketika Nandar mengatakan nabinya itu adalah amin, berarti secara tidak langsung Nandar ini mau mengatakan bahwa nabinya itu adalah Allah. Nandar, secara nggak langsung kamu bilang nabi kamu itu Allah. Karena memang emunim atau amin itu hanya datang, kepastian itu hanya datang dari Allah. Ya kan? Yang mengabulkan permintaan-permintaan. Kalau kau bilang nabi kamu adalah amin, berarti kau bilang nabi kamu itu adalah Allah. Oh pantas, mungkin benar kata si Edis. Ya, mereka menuhankan nabi mereka.
betul kata si Edis, karena apa? Betul, mereka jederkan. Ya, ketika Nandar mengatakan bahwa Muhammad itu adalah amin, berarti secara tidak langsung Nandar mengatakan Muhammad adalah Allah. Sekarang logika berikutnya, Nandar. Kau dengar baik-baik. Ketika saya tanya, siapakah yang memberikan gelar Al-Amin kepada Muhammad? Abu Umayyah bin Mughirah kan? Pada usia berapa? Usia 35 tahun kan? Betul atau tidak? 35 tahun kan? Ketika Nabi Muhammad diberi gelar sebelum kenabian berarti. Benar gak? Sebelum kenabian di usia 40, usia 35 Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin. Ya kan? Yang memberikan gelar Al-Amin ini kan Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah ini, Nandar, ya, Abu Umayyah bin Mughirah ini pagan-pagan Quraisy. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Abu Umayyah bin Mughirah mengallahkan si Nabi Muhammad pada usia 35 tahun? Lain ditanya, lain dijawab, kalah PK, kalah debat. Tuh si RK ini sama aja sama si Joseph, gak ada ilmu. RK, jagoan Kristen si mulut besar dan tukang framing, akhirnya terbongkar kebotolannya. Saat Yonatan Nandar menantangnya membaca original teks Bible dalam bahasa Ibrani, RK hanya bisa menghindar. Ternyata semua kepercayaan dirinya selama ini hanyalah retorika, karena kenyataannya, ia memang tidak mampu membaca teks asli kitab sucinya sendiri. Pucat dia. Loh kok pucat? Gue dari tadi diam. Aduh si RK ini ya. Diam-diam RK waktu saya. RK yang saya tanya, di manakah ada kaum keluarga Yesus, 12 murid Yesus selama Yesus hidup, ada yang memanggil Yesus sebagai Al-Amin? Di mana? Kalau Nabi Muhammad di awal sudah saya sampaikan, Nabi Muhammad itu disebut Al-Amin bukan hanya oleh kawan, oleh lawan. Itu namanya kredibilitas, diakui. Diakui orang jujur oleh orang kafir maupun oleh orang yang beriman. Sekarang Kristen mencoplok Al-Amin dalam kitab Wahyu. Saya tanya, 33 tahun Yesus hidup, pernahkah ada kaum keluarganya dan muridnya di dalam keempat gospel menyebut Yesus sebagai Amin? Di mana? Ini loh ayatnya. Kalau Yesus dibilang gila, itu ada ayatnya. Markus 3:21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata keluarganya, Bunda Maria, Santo Yosef, Yakobus, ya, Maria istri Klopas, itu menyebut Yesus gila. Itu kaum keluarganya, bukan orang kafir loh. Orang keluarganya menyebut Yesus gila, itu ada ayatnya. Nah, kamu lari kemana lagi? Malah lari ke kitab Amsal. Sejak kapan Yesus hidup di zaman Amsal? Sejak kapan Yesus hidup di zaman Daud? Ya, nih kalau gua nih ya, gua bacakan dalam bahasa Ibraninya. Bukan emunah, bukan derek emunah. Makanya kau belajar pamer duit, pamer gift, tapi gak dipergunakan untuk membeli buku. Kalau saya mau beli buku nih, tanya Koh Dondi. Saya beli buku ini melalui Koh Dondi di Amazon, teman-teman nih. Kau baca dalam bahasa Ibraninya, saya bacakan ya. Omer lakilot pel malhake haludekya ketub koh amar ha-amen. Bukan emunah. Saya tanya kepada Anda sekarang, di mana Yesus dipanggil sebagai ha-amen oleh keluarganya? Haed haneman pehamiti resit briat. Ternyata di dalam kitab Perjanjian Baru Wahyu dalam Brit Hadasah, Yesus itu adalah apa? Resit briat, yaitu makhluk yang diciptakan. Kalau kau mengakui ini adalah Al-Amin, adalah Yesus, ini ciptaan ternyata. Nah, kamu masih gini loh RK, gua menunjukkan data. Ini data saya beli dari Amerika ini, harganya 2 juta. Ya, saya kumpulkan dari koin. Makasih teman-teman yang sudah kirim koin. Kalau teman-teman kirim koin, itu saya belikan data. Ini data dari Amazon. Harganya aja 2 juta rupiah. Saya kumpulin uangnya dari Gift. Ya, di situ bukan emunah, derek emunah. Mr. X, makasih, berkah selalu. Lu masih bertanya tentang Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad itu diakui sebagai Al-Amin oleh kawan maupun oleh lawan. Ini hadisnya, hadis Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata bla 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 bla. Saya ke entry poinnya. Apa di situ?
Ya, beliau merupakan orang yang paling utama dari sisi muru'ah. Muru'ah itu apa? Muru'ah itu adalah mana nih? Muru'ah itu penjaga kesucian dan kehormatan diri, paling baik akhlaknya, paling jujur bicaranya, paling lembut wataknya, paling suci jiwanya, paling dermawan, dalam kebajikan paling baik dan paling beramal, paling apa nih? Paling menepati janji, serta paling amanah, sehingga beliau dijuluki oleh mereka yang menjuluki bukan Buru'ah. Ini apa? Dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin, jeder. Jadi yang menjuluki Nabi Muhammad Al-Amin oleh kafir maupun oleh orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad kredibilitasnya sebagai orang suci, orang jujur, orang yang menepati janji bukan hanya diakui oleh kawan, tetapi diakui juga oleh orang-orang kafir. Sekarang saya tanya, Yesus diakui sebagai Al-Amin, di manakah keluarganya 12 murid Yesus dan 70 orang yang diutus oleh Yesus dalam Lukas 10 ayat 1 menyebut Yesus sebagai Al-Amin ketika Yesus hidup di tengah-tengah mereka. Kenapa sih harus berbohong? Jawab, di manakah 12 murid Yesus, orang tuanya, kemudian 70 orang yang diutus yang menyebut Yesus sebagai Al-Amin? Bukan. Kalah debat, kalah PK. Nah, dengar ya, Nandar ya, dengar kawan. Nandar sudah mengakui teman-teman, kalau yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad itu pada usia 30 tahun adalah orang kafir. Ya, itu Nandar udah mengakui. Nandar tadi kan sudah ngaku, ya, bahwa yang memberikan gelar Al-Amin pada Nabi Muhammad pada usia 30 tahun adalah orang kafir. Ya, begitu bangganya si Endang Sunandar ini ketika dia begitu bangganya dia ketika nabinya itu mendapatkan gelar dari orang kafir. Orang-orang pagan-pagan Quraisy, teman. Bobok seeta. Ya, inilah teman-teman ke-BOT olennya mereka ini, teman-teman. Ya, inilah teman-teman, betul-betul ke-BOT olen yang nyata. Ya, jadi memang begitu teman, dia sudah mengakui. Sekarang logikanya gini Nandar, saya kasih nalar logika kepada kamu Nandar ya. Ketika orang kafir itulah yang memberikan gelar Al-Amin kepada Muhammad, pada saat itu berhala belum dihancurkan. Betul? Betul atau tidak? Berhala belum dihancurkan. Berarti pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin ya berdasarkan dan di sekelilingnya itu ada 360 berhala? Anjay. Jadi Nandar ya mengatakan nabinya mendapatkan gelar Al-Amin dari siapa? Dari orang-orang kafir Quraisy. Bro Duta, makasih Bro Duta. Jangan bisik, mulai ketakutan dia, mulai kejang dia. Mulai kejang-kejang, jeder kawan. Makasih Pak Uji. Ya. Jangan gitu Nandar, mute dong. Kamu mulai ketakutan ini Nandar. Ya, ini kelihatan. Ini orang nggak fair teman ya. Ini orang nggak fair. Tadi saya sudah bilang, ketika kau mengatakan Yesus. Nano, makasih. Mulai ketakutan teman-teman, mulai ketakutan. Ini tipikal orang yang penakut. Lihat si Endang ini teman ya. Tadi saya sudah bilang teman ya. Kalau Yesus itu gila, ya. Sekarang gini Nandar, saya kasih tunjuk datanya yang kau pakai tadi. Ya. Ini kan yang data kau bawakan tadi. Lalu Yesus bilang apa? Bagaimana bisa iblis dapat mengusir iblis? Bagaimana bisa? Kalau suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Ini Yesus sudah menjawab. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kan gak mungkin. Tetapi Nandar, jelas-jelas Nandar, ya, kalau nabimu naik ke atas puncak, lalu dituduhlah orang-orang saat itu bahwa nabimu gila, muncullah Al-Hijr ayat 6. Benar kan? Ya kan? Lalu ada hadis yang mengatakan nabimu itu mau di apa? Diruqyah kan? Nabimu diruqyah Nanda. Kenapa sampai dengan nabimu itu diruqyah? Gara-gara kena penyakit ain. Jelas Nandar. Ya jelas itu Nandar. Sekarang gini Nandar, saya tanya kau, simple aja ya. Kau bilang Yesus itu gila kan? Ya kan? Ya. Ya sekarang gini,
Tunjukkan satu aja data orang gila yang bisa membangkitkan orang mati. Tidak ada orang gila yang bisa membangkitkan orang mati. Tidak ada. Ya, saya tidak tahu. Makanya nabimu dikatakan gila kecuali nabimu bisa membuktikan keajaiban sama seperti Yesus. Nah, berarti nggak mungkin nabimu dikatakan gila. Masalahnya sampai sekarang nabimu tidak bisa membangkitkan siapapun. Saya tanya, Yesus yang kau katakan gila bisa berjalan di atas air. Nabimu dituduh gila dalam Al-Hijr ayat 6. Bagaimana kau membuktikan kalau nabimu nggak gila? Buktikan dengan nabimu bisa membangkitkan orang mati. Sampai sekarang dia aja kagak bangkit-bangkit, Nandar. Lain ditanya, lain dijawab. RK. Jawab, Udah kita sampai jam berapa nih? Gua nggak ada guna dan manfaatnya debat. Lu ditanya apa? Bukan takut, lu kalah PK, kalah debat. Lah tadi kan lu bawa-bawa ya derek Emunah. Ketika saya buka di dalam perjanjian baru, langsung saya order dari Amerika. Ini dari Kohdondi, maksudnya saya pesannya lewat Kohdondi. Brit Hadasah di Amazon, harganya 2 juta ini RK. Namanya Brit Hadasah. Nih, saya mau pakai data. Kamu tahu nggak Brit Hadasah itu apa? Brit Hadasah itu perjanjian baru. Nih tulisannya, Habrit Hadasah, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani yang dipakai oleh orang Israel. Nah di sini dikatakan, saya bacakan dalam bahasa Ibraninya ya. Omer lakilot malah kehalud kia ketob ko amar ha-amen. Yang kita bahas di sini adalah ha-amen. Ini loh, ha-amen. Ini RK, lu mau tahu nggak? Ini kalau apa namanya itu sinonim dalam bahasa Arabnya itu yang ini RK. Ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu yang ini RK. Ya, yang ini nih, itu bacaannya, sabar teman-teman ya. Aduh, kok nggak bisa digedein. Nah, ha-amen yang ada di sini, ha-amen yang ada di sini, kalau dalam bahasa Arabnya yang ini nih, amin ya. Ininya a, ini patah nih, amin, jujur artinya. Nah, sekarang saya tanya kan, Yesus itu tidak pernah disebut oleh muridnya, oleh orang tuanya, kaum keluarganya, disebut sebagai Al-Amin. Makanya saya tanya, RK, di manakah kaum keluarga Yesus menyebut Yesus sebagai Amin? Di manakah 12 murid Yesus dengan 70 orang yang diutus oleh Yesus di dalam Lukas 10 ayat 1? Di manakah salah seorang di antara mereka menyebut Yesus sebagai Amin? Kalau Yesus dipanggil guru, ada. Yesus dipanggil nabi, ada. Yesus dipanggil hamba Allah, ada. Di manakah Yesus dipanggil sebagai Al-Amin? Saya tanya. Ada juga Yesus dipanggil gila oleh kaum keluarganya. Itu bukan saya. Yesus dibilang gila itu bukan oleh saya. RK sekali lagi ya. Yesus dibilang gila itu bukan oleh saya, oleh kaum keluarganya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Mr. X, makasih. Aduh, Mr. X. Si RK kalah debat, kalah PK. Si RK dengan jujur, Nandar, Nabi Muhammad diakui sebagai Al-Amin sebelum Nabi Muhammad menerima risalah. Itulah kebenaran Islam. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, beliau diyakini, dipercayai sebagai Al-Amin bukan hanya satu orang. Hadisnya tadi sudah saya tunjukkan. Nabi Muhammad disebut Al-Amin oleh kaum kafir dan oleh orang Islam itu sendiri. Nabi Muhammad disebut orang yang jujur, Nabi Muhammad disebut orang amanah, itu orang-orang kafir. Justru ini penegasan bahwa tidak ada politik di sini, tidak ada subjektif di sini, tapi objektif. Orang kafir saja mengakui kalau Nabi Muhammad itu jujur. Di mana hadisnya? Saya tunjukkan ini. Saya tunjukkan lagi nih teman-teman. Ya, pertanyaan saya nggak bakal saya ganti. Di mana kaum keluarga Yesus, di mana murid-murid Yesus di dalam 4 Injil menyebut Yesus sebagai Amen? Di mana? Kalau Nabi Muhammad disebut Amen, ini ada ayatnya, ada hadisnya. Imam Bukhari meriwayatkan bla 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 bla. Ya, beliau merupakan orang yang paling utama di dalam sisi muru'ah, menjaga kesucian dan kehormatan diri, paling baik akhlaknya, ya, paling agung dalam bertetangga, paling agung sifat bijaknya, paling jujur, ya.
Bicaranya paling lembut wataknya, paling suci jiwanya, yang paling dermawan, menepati janji, serta paling amanah. Sehingga beliau dijuluki oleh siapa? Dijuluki oleh mereka sebagai Al-Amin. Ada hadisnya. Sekarang, di mana Yesus secara track record histori disebut amin oleh kaum keluarganya dan oleh orang-orang Yahudi di mana? Itu yang saya pertanyakan. Kalau kan ada pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nabi Muhammad awal mulanya pohonnya baik, dijuluki sebagai Al-Amin. Sekarang saya ulangi, di manakah kaum keluarga Yesus menyebut Yesus sebagai Amin? Di mana? 12 murid Yesus, 70 orang. Di mana menyebut Yesus sebagai Amin? Kalau nggak ada, kita hentikan saja diskusinya. Udah kalah debat, kalah PK. Takut. Lo kok apa takut? Gua nanya sampai berulang kali nggak dijawab-jawab, nggak pakai data. Tenang. Pakai data dong. RK, si jagoan Kristen bermulut besar, akhirnya tumbang telak di hadapan Yonatan Nandar. Sepanjang debat, RK kelabakan, tak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam yang dilontarkan lawannya. Dan puncaknya, ketika diminta membaca original teks Bible dalam bahasa Ibrani, RK langsung auto blank. Sampai debat berakhir, tantangan itu tak pernah bisa ia jawab. Ternyata benar saja, umat terjemahan cuma bisa berkoar, tapi tak bisa menyentuh akar. Dasar tukang framing, mulut gede tapi isi nol.